Malam itu penjaga villa cuma bilang satu hal. Kalau malam, kamar atas jangan dibuka, mau ada suara apapun. Awalnya, Roni dan teman-temannya cuma ketawa, karena mereka pikir itu cuma cara orang lokal, biar villa terlihat lebih seram. Sampai sekitar jam 2 pagi, Roni kebangun, karena ada suara aneh. Suara seperti kursi kayu yang digeser, pelan, tepat dari kamar atas. Kamar yang katanya kosong, yang ternyata ada kejadian tragis di situ. Halo teman-teman, selamat datang di Javanox, tempat di mana trauma selalu punya suara. Cerita malam ini dikirim oleh seseorang yang meminta identitasnya disamarkan. Ia mengaku kejadian ini terjadi saat dirinya dan beberapa temannya menginap di sebuah villa tua di daerah pegunungan, di salah satu wilayah di Jawa Barat. Sekitar tahun 2022, nama villa, lokasi tepat, serta beberapa identitas dalam cerita ini telah disamarkan atas permintaan pengirim. Untuk mempermudah cerita, kita akan menyebut pengirim cerita ini sebagai Roni. Dan sampai hari ini, Roni mengaku dia nggak pernah lagi berani menginap di villa yang harganya murah, apalagi yang terlalu sepi. Karena menurutnya, kadang tempat yang terlihat paling tenang buat istirahat justru menyimpan sesuatu yang belum benar-benar pergi. Waktu itu, Roni bersama 4 teman kantornya lagi pengen short vacation, cuma 2 hari. Healing tipis-tipis, karena katanya mereka semua lagi capek kerja. Dan teman-teman Roni ini namanya Fikri, Andre, Salsa, dan Nita. Awalnya mereka mau cari hotel biasa, tapi Fikri malah bilang, udah villa aja, lebih seru. Akhirnya mereka sepakat cari secara online, dan entah kenapa ketemu satu villa. Murah banget, murahnya nggak masuk akal. Padahal tempatnya besar, 2 lantai, pemandangan gunung, ada balkon, ada area barbeque, bahkan ada kolam kecil. Tapi harganya setengah dari villa lain. Andre sempat bercanda, murah amat, jangan-jangan angker nih. Mendengar perkataan itu, mereka ketawa. Karena waktu itu, tak ada satupun dari mereka yang menyangka kalimat itu ternyata benar adanya. Akhirnya mereka berkemas untuk berangkat, dan mereka sampai sekitar jam 5 sore. Cuaca udah dingin, kabut mulai turun. Villanya lumayan jauh dari jalan utama, sepi banget, bahkan tetangga terdekat kayaknya hampir nggak ada. Bangunannya besar, tapi entah kenapa bangunan itu memang terlihat agak tua. Cat mulai pudar, kayu balkon agak lapuk, dan suasananya aneh, tenang banget. Sampai suara langkah sendiri katanya kedengaran jelas. Dan yang nyambut mereka cuma satu bapak tua, penjaga villa. Umurnya sekitar 60 tahunan. Bicaranya pelan, ramah, tapi terlihat kayak lagi buru-buru. Kayak pengen cepat pulang. Dia bantu bukain pintu, nunjukin kamar, dapur, area barbekyuan. Lalu sebelum pergi, dia tiba-tiba berhenti di tangga, menoleh ke arah mereka. Kalau malam, lantai atas gak usah dipakai. Fikri langsung ketawa. Kenapa, Pak? Penjaga itu diam sebentar, lalu menjawab pendek. Pokoknya kamar ujung jangan dibuka. Awalnya mereka nggak terlalu peduli. Namanya juga orang tua, paling cuma takut tamunya ngerusakin barang. Fikri malah langsung bercanda. Pasti kamar berhantu nih. Andre ketawa. Udahlah, paling gudang. Penjaga itu nggak ikut ketawa. Dia cuma bilang pelan, pokoknya malam jangan ke atas. Lalu dia pergi, cepat, bahkan kayak orang yang nggak mau terlalu lama di situ. Awalnya semuanya biasa aja. Mereka mulai mengeluarkan barang bawaan, terus masak mie, ngopi, foto-foto, bercanda. Tapi makin malam, entah kenapa, suasana villa mulai berubah. Kabut mulai tebal, dingin mulai datang, dan satu hal yang mulai bikin Roni nggak nyaman. Villa itu terlalu sunyi, benar-benar sunyi. Nggak ada suara motor, nggak ada suara warga, bahkan suara anjing pun nggak kedengaran sama sekali. Kayak tempat itu jauh banget dari kehidupan. Sekitar jam 9 malam, Nita tiba-tiba nanya, emang di atas ada apa sih? Salsa langsung nyaut, iya ya,
Tadi kayak ada kamar. Andre langsung iseng. Dicek yuk. Roni langsung nolak. Ngapain sih dibilang jangan? Tapi namanya anak muda. Kalau dilarang malah makin penasaran. Akhirnya mereka naik. Pelan. Lampu lantai atas lebih redup. Agak kekuningan. Lorongnya panjang. Dan di ujung ada satu pintu tertutup. Kayunya lebih tua dibanding pintu lain. Dan anehnya, di gagangnya ada tali kain hitam. Kayak tanda. Andre langsung nyeletuk. Buset, beneran kayak film horor. Fikri ketawa kecil, lalu pegang gagang pintu. Dan tepat saat itu, suara dari bawah kenceng, mengejutkan. Jangan dibuka! Kami semua langsung kaget. Bener-bener kaget. Begitu nengok, penjaga villa berdiri di bawah tangga. Padahal mereka nggak dengar suara motor, nggak dengar pintu kebuka, nggak dengar langkah. Dia cuma berdiri, natap ke atas. Wajahnya serius, pucat, dan untuk pertama kalinya kelihatan takut. Penjaga itu akhirnya naik pelan. Tatapannya langsung ke pintu ujung. Lalu dia bilang, kalau mau nyaman di sini, malam ini jangan ada yang ke kamar itu. Fikri masih ketawa. Lah, emang kenapa, Pak? Penjaga diam, seperti mikir. Lalu dengan pelan mengatakan, dulu ada kejadian gak enak. Andre langsung nyengir. Apaan? Penjaga cuma jawab pendek. Ada orang mengakhiri hidup di situ. Sunyi, mendadak sunyi. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya malam itu, gak ada yang ketawa. Sekitar jam 12 malam, mereka masih barbekyuan, bercanda, nyoba gak mikirin cerita tadi. Tapi jujur, suasananya udah beda. Nita jadi lebih diem. Salsa beberapa kali ngelirik tangga. Dan Fikri, yang biasanya paling rame, malah beberapa kali nengok ke lantai atas. Kayak ngerasa ada sesuatu. Akhirnya sekitar jam 1, mereka tidur. Cowok di kamar bawah deket tangga, cewek di kamar tengah. Dan entah kenapa, Roni susah banget untuk tidur. Sampai sekitar pukul 1:56 dini hari atau sekitar hampir jam 2 malam, Roni kebangun. Karena terdengar suara aneh. Kayak ada kursi kayu digeser pelan, tepat dari lantai atas. Awalnya Roni pikir itu cuma mimpi, karena suara itu pelan banget, hampir samar. Tapi makin lama, makin jelas. Kayak kursi kayu yang digeser secara pelan, dari atas, tepat, dari arah kamar ujung. Mata Roni langsung melek, jantung mulai gak nyaman. Roni lihat HP, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Villa gelap, sepi, dan suara itu terus ada. Awalnya, Roni mau cuek, tapi tiba-tiba Fikri bangun, pelan lalu berbisik. Ron, lu denger nggak? Roni langsung diem, karena berarti Roni nggak halu. Fikri duduk pelan, masih setengah ngantuk, tapi mukanya udah berubah, karena sekarang suara itu makin jelas. Lalu, duk, kayak ada sesuatu yang jatuh, pelan, tepat di lantai atas. Andre tiba-tiba kebangun, ngusap muka, terlihat kesel. Apaan sih anjir, berisik banget. Lalu dia langsung berdiri, mau menuju tangga. Roni langsung bilang, Dre, udahlah, tadi dibilang jangan ke atas. Andre malah ketawa kecil. Lah, paling tikus. Fikri kelihatan ragu, tapi akhirnya ikut. Dan akhirnya Roni ikut juga, karena si Roni lebih takut sendirian di dalam kamar. Lampu bawah redup, dingin makin kerasa, dan anehnya semakin dekat ke tangga, suara kursi itu berhenti. Andre naik duluan, Roni di belakang, dan Fikri paling belakang. Entah kenapa, semakin naik, bau aneh mulai kecium. Kayak kayu lembab dicampur bau sesuatu yang lama nggak dibuka. Begitu sampai lantai atas, Roni langsung merinding. Karena lorong yang tadi kosong, sekarang beda. Pintu kamar ujung yang tadi jelas-jelas tertutup, sedikit terbuka. Cuma sedikit, kayak baru habis ditarik dari dalam. Andre langsung berhenti. Tadi kebuka ya? Roni langsung jawab cepat. Enggak, tadi tutup. Fikri nggak ngomong sama sekali. Dia cuma natap pintu itu. Mukanya mulai pucat. Dan tepat saat itu, suara kursi kayu terdengar lagi dari dalam kamar. Andre pelan mendorong pintu itu. Sedikit gelap, cuma ada cahaya bulan masuk dari jendela. Dan di dalam terlihat kamar lama.
Kasur kayu, lemari tua, kursi goyang kecil tepat di pojok yang bikin Roni sedikit merinding. Kursi itu bergerak pelan, sendiri. Maju, mundur. Padahal jendelanya tertutup. Dan Roni sadar satu hal. Di langit-langit kamar ada bekas sesuatu. Kayak bekas gesekan panjang, melintang, seolah pernah ada sesuatu yang tergantung lama di sana. Malam itu Roni gak langsung takut. Dia malah bingung, karena otaknya masih nyari alasan logis. Mungkin angin, mungkin lantainya miring, atau mungkin kursinya emang longgar. Tapi masalahnya, jendelanya tertutup, gak ada angin, dan kursi itu masih bergerak, pelan. Andre langsung ketawa kecil, tapi ketawanya seperti terlihat memaksa. Lalu dia masuk lebih dalam. Dia malah duduk di kasur. Debu langsung berterbangan, dan tepat saat itu, duk! Suara keras, tepat dari lemari tua. Mereka semua langsung nengok. Fikri langsung berbisik, "Anjir, ada orang gak sih?" Andre jalan ke lemari, mau ngebuka lemari itu. Roni langsung menahan. "Udahlah, balik aja." Tapi sebelum Andre sempat pegang gagang, dari belakang kamar kedengaran suara. Pelan, samar, kayak suara orang narik nafas. Panjang, berat, dan dekat. Mereka semua langsung diam, benar-benar diam. Andre langsung mundur pelan, mukanya berubah. Karena sekarang mereka semua dengar, suara itu ada, pelan, seperti ada orang di kamar, tapi nggak kelihatan. Fikri berbisik lagi, "Ron, itu suara dari mana?" Roni nggak jawab, sampai Andre pelan nunjuk ke atas, langit-langit, tepat di atas mereka. Dan saat Roni lihat, tubuh Roni langsung nggak bisa bergerak. Karena ada sesuatu, gelap, diam, nyaris nggak kelihatan, tepat di sudut plafon. Kayak bayangan panjang, tergantung, diam dan perlahan. Bergerak kecil, kanan, kiri, seperti sesuatu yang bergoyang pelan. Fikri langsung refleks mundur. "Anjir, lari!" Mereka langsung turun. Gak peduli apapun lagi. Jantung mereka udah gak karuan. Mereka langsung masuk ke kamar Nita dan Salsa. Begitu sampai bawah, Andre langsung mengunci pintu. Nafas ngos-ngosan. Nita sama Salsa sampai kebangun. Kaget. "Kenapa?" Andre cuma bilang pendek, "Jangan naik. Pokoknya jangan naik." Tapi anehnya, gak ada satupun dari mereka yang berani cerita apa yang barusan dilihat. Karena mereka sendiri belum yakin tentang apa yang dilihatnya. Mereka pada akhirnya duduk di ruang tengah. TV dinyalakan, biar rame, biar gak terlalu sunyi. Tapi gak ada yang ngobrol. Semua kelihatan tegang. Sampai sekitar jam 3 dini hari atau jam 3 pagi, terdengar suara. Pelan, tepat dari lantai atas. Duk, duk. Kayak ada sesuatu meloncat kecil, berulang. Lalu suara kursi goyang itu muncul lagi. Ruangan langsung sunyi. TV menyala, tapi nggak ada yang benar-benar nonton. Karena sekarang semua orang mendengarnya. Duk, duk, pelan, berulang dari atas. Seperti ada sesuatu meloncat kecil di lantai kayu. Nita mulai panik. "Aku nggak nyaman, kita pulang aja yuk." Andre langsung lihat jam. Jam segini turun gunung, gila. Roni juga udah pengen cabut. Sampai tiba-tiba Fikri bilang pelan, penjaga tadi bilang apa?" Semua langsung nengok. Fikri lanjut. Dia bilang mau ada suara apapun, jangan dibuka. Dan tepat saat itu, tok, tok, tok. Mereka semua langsung membeku. Karena suara itu datang dari atas, tepat dari kamar ujung. Kayak ada seseorang ngetuk dari dalam. Andre langsung berdiri, refleks. Mungkin ada orang. Roni langsung bilang, "Orang dari mana? Kita doang di sini." Tapi sebelum sempat debat, terdengar suara kayak orang ngomong dari atas. Gak jelas, samar. "Tolong!" Salsa langsung menangis. "Ron, itu suara cewek." Tubuh Roni langsung dingin, karena Roni juga mendengarnya. Dan entah kenapa, mereka bikin keputusan terburuk malam itu. Andre bilang, kalau emang ada orang gimana? Mereka diem. Karena kalau ternyata ada orang minta bantuan, atau maling, atau orang mabuk, akhirnya Roni, Andre, dan Fikri naik lagi, pelan, bawa senter HP, dan saat sampai lorong,
pintu kamar ujung terbuka lebih lebar. Begitu disorot senter, jantung Roni langsung berdetak cepat. Karena kamar itu beda. Tadi kursinya di pojok, sekarang kursi goyang itu ada di tengah ruangan menghadap pintu. Seolah baru ada yang duduk dan tepat di bawahnya ada bekas tanah basah. Kayak bekas kaki. Andre langsung berbisik, "Tadi kursinya nggak di situ." Fikri nggak jawab. Dia cuma nunjuk pelan, tangan gemetar ke arah dinding. Dan waktu Roni lihat, ada sesuatu tergantung. Tali tua masih tergantung. Pelan bergerak kecil, padahal nggak ada angin. Lalu lemari tua pelan terbuka sendiri. Sedikit, Andre langsung mundur. Dan dari sela lemari jatuh sesuatu. Blak! Foto lama, udah kusam. Roni mengambilnya dan bulu kuduknya langsung berdiri. Karena di foto itu ada seorang perempuan muda berdiri di depan villa yang sama. Tersenyum, tapi bagian lehernya disilang tinta hitam. Dan di belakang foto ada tulisan tangan. Pudar, tapi masih bisa kebaca. Jangan biarin dia sendirian lagi. Waktu itu entah kenapa suasana langsung berubah. Lebih berat, lebih gak nyaman. Andre langsung lihat fotonya, lalu pelan mengatakan, "Ini villa yang sama." Memang sama, balkon kayu, tangga depan, jendela besar, semuanya persis. Tapi yang bikin Roni gak enak, perempuan di foto itu senyumnya aneh. Kayak senyum orang yang dipaksa terlihat bahagia. Fikri langsung nyeletuk, "Lehernya kenapa disilang?" Roni gak jawab, karena dia juga merinding. Dan tepat saat itu, tok! Suara pelan tepat dari dalam kamar mandi kecil di ujung ruangan. Mereka langsung diam, karena tadi kamar mandi itu kayaknya kosong. Andre langsung menyorot senter. Pintu kamar mandi tertutup. Sedikit, gelap, sunyi. Lalu pelan, pintunya bergerak sendiri. Sedikit terbuka. Salsa dari bawah tiba-tiba teriak, "Roni!" Mereka bertiga semua langsung refleks nengok ke bawah. Panik. "Kenapa?" Salsa teriak lagi. Suaranya gemeter. "Turun sekarang!" Roni gak mikir panjang. Foto langsung dia bawa. Mereka bertiga langsung turun ke bawah dan hampir terjatuh di tangga. Begitu sampai bawah, Salsa udah nangis. Mukanya pucat. Nita juga kelihatan shock. Roni langsung nanya, "Kenapa?" Salsa cuma nunjuk ke atas. Tangannya gemetar. Lalu pelan bilang, "Tadi ada orang berdiri di balkon atas." Andre langsung jawab cepat, "Gak ada siapa-siapa." Salsa langsung geleng. Nangis. "Ada cewek lehernya miring." Tubuh Roni langsung dingin. Karena spontan, Roni lihat foto yang dipegang di tangannya. Setelah kejadian itu, mereka udah gak mau tidur sama sekali. Akhirnya, mereka duduk di ruang tengah. Semua lampu dinyalakan. Dan entah kenapa, internet villa yang dari tadi jelek, mendadak lancar. Andre langsung buka Google, cari nama villa. Awalnya gak ada apa-apa. Tapi setelah cari lebih dalam, ada satu postingan lama. Forum kecil, tahun 2019. Judulnya pendek, "Jangan nginep di Villa Bukit Pinus." Isi postingannya singkat, tapi cukup bikin Roni merinding. Katanya, dulu pernah ada perempuan yang tinggal sendirian di villa itu. Setelah bertengkar besar dengan pasangannya, beberapa hari kemudian, dia ditemukan sudah tidak bernyawa di kamar atas, kamar paling ujung. Dan sejak itu, penjaga villa selalu menyuruh tamu untuk tidak membuka kamar itu. Karena sering ada laporan, suara kursi bergeser, suara langkah di tengah malam, dan kadang orang lihat seseorang berdiri di balkon dengan posisi kepala sedikit miring. Mendengar itu, ruangan langsung sunyi. TV masih nyala, tapi nggak ada yang fokus. Karena sekarang mereka semua cuma pengen cepat pagi. Lalu HP Roni bergetar. Notifikasi, waktu menunjukkan pukul 3:33 atau sekitar setengah 4 pagi. Dan tepat saat Roni lihat layar, terdengar suara tepat dari lantai atas. Kursi goyang itu lagi. Tapi kali ini ada suara lain, pelan, nyaris seperti bisikan. "Jangan tinggalin aku lagi." Ruangan langsung membeku, benar-benar membeku, karena semuanya mendengar. Jelas, bukan halusinasi, bukan suara TV, bukan suara angin, tapi suara perempuan, pelan, serak, dekat. "Jangan tinggalin aku lagi." Salsa langsung menangis. Nita udah nutup kuping.
Andre refleks berdiri. Udah cabut sekarang. Jam menunjukkan pukul 3:40. Gak peduli hujan, gak peduli gelap. Mereka cuma pengen pergi dari situ. Mereka langsung beres-beres. Cepat, asal ambil barang. Gak ada yang mikir logis. Begitu keluar villa, kabut udah mulai tebal. Dingin gak normal. Dan entah kenapa, villa itu sekarang terasa berbeda. Gelap, sepi. Andre langsung masuk ke mobil. Starter, gagal. Sekali lagi, gagal lagi. Andre mulai panik. Padahal waktu datang mobil itu normal. Dan tepat saat itu, Fikri tiba-tiba diam. Natap ke arah balkon lantai 2. Mukanya langsung pucat. Fikri cuma bilang pelan, "Ron, jangan nengok." Tapi culunnya, Roni malah nengok dan tubuh Roni langsung dingin. Karena di balkon atas ada seseorang berdiri. Diam, perempuan, rambutnya panjang, baju putih, wajahnya samar ketutup gelap, tapi posisi lehernya miring, sedikit gak normal, dan dia sedang melihat ke mereka. Tiba-tiba ada cahaya motor dari belakang. Penjaga villa mukanya langsung berubah waktu lihat balkon. Dia nggak banyak ngomong, langsung buka jok motor, ngambil sesuatu kayak kain kecil dan botol air. Lalu dia bilang, "Cepat, masuk mobil, jangan lihat ke atas." Andre langsung teriak, "Pak, itu apaan?" Penjaga cuma jawab pendek, "Saya bilang kamar itu jangan dibuka." Lalu dia jalan ke depan villa, berdiri, menatap ke atas, dan untuk pertama kalinya, suara bapak itu berubah, lebih tegas, lebih keras. Dia ngomong sesuatu, gak jelas, kayak doa, kayak orang lagi negur seseorang. Dan tepat saat itu, dari lantai atas terdengar suara keras. Brak! Mereka semua refleks menengok. Jendela kamar ujung terbuka sendiri, kenceng, dan di balik jendela terlihat kursi goyang itu bergerak sendiri, cepat, maju mundur, maju mundur, seperti ada seseorang yang lagi duduk di sana. Lalu perempuan di balkon itu pelan mengangkat tangan ke arah kami, seolah minta ikut. Penjaga langsung teriak keras banget, "Pulang, kamu bukan di sini." Dan detik itu juga angin mendadak kencang, lampu villa mati, blap, villa terlihat gelap total. Entah bagaimana, mobil akhirnya bisa nyala. Dan mereka langsung cabut, tanpa pamit, tanpa lihat belakang. Tapi besok paginya, mereka balik lagi. Karena ada barang penting yang ketinggalan. Dan pengen ngerti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi waktu sampai, penjaga villa cuma bilang satu hal. Pelan, tanpa ekspresi. Untung gak ada yang jawab pas dia manggil. Roni langsung diem, lalu nanya, "Manggil?" Penjaga itu menatap lama, lalu bilang, "Kalau malam, kadang dia suka ngajak orang tinggal." Kadang, hal paling menyeramkan bukan tentang tempat angker, tapi rasa penasaran. Karena seringkali, manusia selalu merasa larangan itu berlebihan. Sampai suatu hari mereka sadar, ada alasan kenapa sebuah pintu tidak pernah boleh dibuka. Dan mungkin di luar sana masih ada tempat-tempat yang terlihat indah buat liburan, tenang, murah, nyaman, tapi menyimpan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin ditinggalkan sendirian. Gua, Adam Aryanda. Stay with me.